manusia yang hidup sekarang di dunia jumlahnya sekitar 7 miliar. Nah, dari 7 miliar itu kemudian sekitar 96% itu beragama. Lalu ada 4% ada yang ateis dan ada yang agnostik. Ateis itu berarti tidak percaya Tuhan, kalau agnostik percaya Tuhan tetapi tidak mau masuk agama. Nah, orang-orang yang mengafiliasikan dirinya sebagai ateis itu bisa jadi karena mereka tidak memiliki penjelasan yang cukup kenapa ada Tuhan, atau yang kedua ada kecenderungan berpikir yang kebablasan sehingga sulit untuk menerima bahwa ada sesuatu yang tidak bisa diindra. Nah, agnostik itu ya percaya adanya Tuhan tetapi kecewa dengan agama atau tidak tahu konsep agama sehingga tidak mau masuk dalam agama. Alam semesta ini adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Karena tidak mungkin ada alam semesta kalau tidak diciptakan. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu, nggak mungkin. Kalau Tuhan nggak ada ya alam nggak ada, kira-kira begitu. Rukun iman itu cara gampang kita mengidentifikasi kita beragama Islam atau tidak gitu, Pak. Sebenarnya amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah, ada Allah, wa malaikatihi malaikat, wa kutubihi kitab, wa rusulihi, dan para rasul. Ini udah 4 nih, Pak. Nanti ada satu lagi hari kiamat, itu ada di hadis itu. Rukun iman itu tidak indrawi, Pak. Paling tidak untuk manusia yang hidup di dunia ini tidak ada yang indrawi. Maka kita percaya dengan sesuatu tanpa melihatnya, tanpa mendengar, tanpa menyentuh, tanpa mencium, itulah iman. Kita masuk yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman pada Allah itu bukan sekedar percaya ada Tuhan, Pak. Belum sah kalau orang percaya pada Tuhan. Dia akan disebut beriman ketika percaya pada Tuhan yang namanya Allah, yang memiliki sifat-sifat sesuai yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu baru beriman. Sifat yang pertama adalah Allah Ahad, Allah satu, Allahus Samad, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita bergantung. Ini Tuhan yang ideal. Masuklah ke rukun yang kedua, antuk minabillahi wa malaikatihi, percaya pada malaikat. Malaikat nggak ada yang lihat, Pak. Saya jamin nggak ada yang bisa ngelihat malaikat kecuali malaikatnya bermanifest menjadi fisik. Nah, yang diminta untuk beriman pada malaikat itu apa? Karena malaikat disebut dalam Al-Quran, kita percaya itu saja. Walaupun kita nggak pernah ngelihat malaikat, karena konsep beriman adalah kita mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat, tidak kita dengar, tidak kita raba, tidak kita rasa. Kemudian wa malaikati wa kutubihi, kita percaya ada kitab. Kita percaya ada Al-Quran yang diberikan Allah kepada umat Islam. Tetapi gimana caranya membuktikan bahwa Al-Quran ini milik Allah, berasal dari Allah? Dari sisi bacaannya, dari sisi kandungannya, dari sisi manapun, aspek manapun, mustahil ini karya manusia. Maka percaya Al-Quran adalah wahyu dari Allah diberikan pada Nabi Muhammad, itulah iman, dan kita percaya. Lalu percaya adanya nabi-nabi. Nabi ada banyak, Pak. Tapi kok kita diminta beriman pada 25? Karena 25 itu ada namanya dalam Al-Quran. 25 nama nabi itu nabi-nabi yang disebut namanya dalam Al-Quran, tapi jumlah nabinya ada banyak. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Masuklah yang selanjutnya, wabil yaumil akhir, kita percaya pada hari kiamat. Yang membedakan kita dengan teman-teman atau orang-orang yang ateis adalah kita percaya ada hari kebangkitan. Kalau kita yakin setelah mati akan dihidupkan lagi, kita akan berusaha. Jadi percaya pada hari kiamat itu menjadi penting banget, karena kita akan berusaha menjadi manusia yang baik karena mengharapkan balasan yang baik di akhirat, dan tidak menjadi orang buruk karena takut dengan ancaman neraka. Nah, rukun iman yang terakhir percaya pada qada qadar, ini nggak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi ini menjadi kekhasan orang-orang yang meyakini atau ikut dalam sekte mazhab Ahlussunnah wal Jamaah.